Terima kasih Kiai, sebenarnya saya tidak hadir di kajian ini. Lah, ini yang nulis siapa? Saya malu. Saya titipkan pertanyaan saya ke saudara saya yang katanya mahasiswa madu. Siapa ini? Saya berumur 29 tahun, gadis. Saya tidak jelek juga tidak cantik. Wah. Tapi saya gagal terus kalau mau nikah. Apa solusinya? Terima kasih. Jadi yang nanya pasti perempuan kan? Nggak ada kan laki-laki gadis? Iya. Jadi umurnya 29 tahun, gagal terus nikah. Mungkin kalau yang dimaksud gagal nikah itu mungkin sudah dilamar, gagal. Sudah dilamar, gagal. Sudah dilamar, gagal. Nah, biasanya kalau dalam ilmu ruqyah, ibu bapak, mungkin ibu bapak punya saudara seperti ini. Ya, biasanya kalau dalam ilmu ruqyah itu bapak ibunya memiliki jin nasab atau kakeknya punya jin nasab, jin yang dipelihara turun temurun. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia bisa ngobatin, nyeratin orang, itu namanya jin nasab. Jin ini ketika kakek neneknya, inangnya sudah meninggal, dia akan turun kepada cucunya, terutama cucu perempuan. Makanya di mana-mana yang bisa ngobatin itu perempuan, nenek-neneknya. Di Kalimantan ada orang buta, autis. Dia bisa nyembuhin orang katanya. Lah dia aja autis bisa nyembuhin orang, bagaimana ceritanya? Ya. Nah si bapak ini kemungkinan punya jin nasab. Bagaimana cara kerja jin nasab? Jin nasab itu mencintai perempuan itu. Jin nasab itu mencintai perempuan itu, dan dia bagaimana caranya perempuan itu tidak nikah. Dia sudah tunangan dengan laki-laki lain, misalkan ini dia menikah dengan ini, tunangan dengan yang ini. Si jin itu ketika mau nikah, jin itu masuk ke dalam laki-laki ini. Masuk ke dalam laki-laki ini sesuai dengan hadis Rasulullah, setan itu masuk melalui peredaran darah. Lalu masuk peredaran darah, kata Rasulullah, menetap di dalam hati. Hati itu dalam ilmu kedokteran bukannya hati yang kayak limpa, bukan. Hati itu yang bentuknya begini. Kenapa sih? Saya ingin begini. Ini adalah dua jantung, tuh begitu, ya. Dua jantung bentuknya kayak lompe-lompean. Itu hati. Jadi hati itu jantung. Nah di situ setan bersemayam. Dari situ dipompa oleh jantung. Kata Rasulullah, setan itu berjalan di peredaran darah. Ketika setan itu di darah, bersembunyi di darah ke otak, maka otaknya pikirannya jelek mulu. Pikirannya hasad terus. Tetangga beli mobil, pilek. Tetangga beli sepeda, pilek. Tetangga beli motor, panuan, jarang mandi, mikirin mulu. Tetangga beli mobil, stroke. Kenapa? Karena sirik, karena iri dengki. Nah itu perbuatan setan yang masuk ke otak. Bebal menuntut ilmu. Menuntut ilmu aja pikirnya utang aja. Masuk ke tangan, suka mencuri. Masuk ke kaki, ke masjid susah, ke masjid repot. Masuk ke badan, menguasai badan. Mau kajian, mau halako, males. Masuk ke mulut, ngeliatin orang bonyong aja bawaannya. Ya. Ya. Lalu ketika masuk ke mata, dia akan membuat syir. Syir itu bayang-bayang. Sama seperti dijelaskan dalam surat Al-Hijr. Masuk ke mata,
seperti dan nasab itu, jin nasab masuk ke laki-lakinya, ya, masuk ke mata laki-lakinya. Lalu dia membuat bayang-bayang ketika melihat calonnya tadi yang wanita ini, mohon maaf ya, yang wanita ini, dia melihat wanita itu tidak cantik. Dia melihat wanita itu jember. Tahu gak jember? Ya bukan pulang dari sawah, nggak semua pulang dari sawah Jember. Jember, nggak kelihatannya nggak enak dipandang. Bahkan ada tuh sering kejadian yang mau nikah, ketika nikah di pelaminan dia kabur. Kenapa? Saya nggak melihat istri saya. Kenapa? Yang saya lihat dia nyelorok kidul, tapi versi Jember. Ya. Nah itulah yang membuat dia tidak suka laki-lakinya. Dengan tujuan apa? Tujuan agar dia tidak menikah. Ini namanya jin nasab. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu juga pasti sama. Nah apalagi bapak-bapak nih. Coba deh bayangkan ketika ibu-ibu bapak-bapak waktu kecil takut habis nonton film Susana. Habis nonton film Susana, kir, bokir, satenya bokir, ya kan? Ketika melihat belakangnya sudah bolong, takut kan? Takut, dimatiin TV-nya, filmnya selesai. Tidur, masih takut, anak kecil. Tidur dalam keadaan takut, tengah malam nyelindur. Penyelidur sih saya lupa. Ya, nyelindur. Ketika nyelindur tidur dalam keadaan takut, melihat kena ibu ngegantung, wah itu anak. Saking takutnya, itu setan masuk ke mata. Dari hati dipompa ke mata. Ketika bangun tidur melihat helm bapak, waduh pala orang. Benar nggak? Itu. Ya, maka bersihkan hati. Bagaimana cara untuk solusi gadis ini? Untuk gadis ini tolong diruqyah. Tolong diruqyah kepada tim ruqyah SAG, Sarjana Alam Goib. Ya, alhamdulillah kita punya SAG nih, Kang Rai, Kang Jai, itu SAG semua tuh, Sarjana Alam Goib. Ya, tolong diruqyah. Tapi syarat diruqyah itu mereka harus ngaji dulu, harus halaqah. Karena kebanyakan mereka sudah sembuh, lalu tidak dijaga akidahnya, jinnya masuk lagi. Saya pernah meruqyah mantan dukun Telu. Pernah saya meruqyah mantan dukun Telu. Dukun Telu datang ke sini, dia minta tobat. Kenapa? Karena anaknya itu gak nikah-nikah. Anaknya itu kalau ada orang hajatan, meja sama kursinya dibuatin batik. Ya. Lalu saya nasihatin, saya bilang, Bapak tobat. Bapak tobat, dia akhirnya tobat, dia nangis, dia sholat di depan saya 2 rakaat. Saya kasih sarung, dia sholat. Lalu saya bilang kasih kesempatan saya 2 minggu untuk ruqyah. Ya, saya ruqyah, singkat cerita saya ruqyah dengan Kang Jae. Ya, saya ruqyah dengan Kang Jae. Saya ruqyah waktu itu ada 8 pusaka pundur mata angin. Ya, di dalam pusakanya itu ada tanah kuburan. Koreksi saya Kang Jae, ada tanah kuburan, ada tombak kecil, ada pisang ada pedang kecil, ada rambut, ya, ada kain kapan, tidak punya cuma menjalik. Ya, saya ngambil, saya ruqyah, saya pecahkan, saya bakar. Tiba-tiba tangan saya berdarah. Besoknya Kang Jae minta darah. Di sini keluar darah. Asli. Udah sembuh, singkat cerita udah sembuh, ya, udah rapi. Dianya nggak mau halaqah. Dianya nggak mau ngaji. Senang dengan keberhasilan itu, hidup normal, hidup tenang. Balik lagi, anaknya jadi gila. Kenapa? Setan datang dengan perkara yang lebih besar. Makanya kalau ada yang mau ruqyah, syarat saya adalah harus halaqah. Saya nggak mau kalau nggak halaqah. Ada yang dari Bekasi datang,
Ada yang pernah datang dari Jawa Timur, ada yang datang dari Tangerang minta diruqyah. Saya bilang harus halaqah dulu Bu, Ibu Bapak. Dia nggak mau, ya saya nggak mau. Jadi kalau untuk ruqyah itu harus halaqah dulu. Ya. Nah singkat cerita, yang dukun tadi, ya saya nggak tahu gimana kabarnya. Dengar-dengar sih sudah lebih parah. Cuma mau tuh jari. Gitu ya. Jadi untuk solusi yang bertanya ini adalah ruqyah. Tapi sebelum ruqyah ngaji dulu ya, sambil paralel dengan ruqyah. Insya Allah akan Allah tolong. 29 tahun mah enggak lambat, enggak cepet lah, normal. Masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin tahu cara mendidik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau takdibuna? Ikuti terus channel atau kajian Madu.